saya mau hidup melawan dosa-dosa yang terus-menerus kubuat. Ngerti ya? Waduh, semoga ngerti lah wes ya, saya akan ulang lagi, panjang lagi nanti. Tapi jelas, mari kita sadar kita ini berdosa, tapi ayo mau berbuat hidup lebih baik. Lebih baiknya ini jangan sampai dipengaruhi dengan aku sudah lebih baik dari kamu. Oh ini salah, karena kita lupa bahwa kita jauh lebih berdosa dari orang-orang yang kita layani, kita tuju dalam perbuatan baik. Tetapi saya mau terus-menerus berubah jadi baik, meskipun jatuh lagi. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, terus-menerus kita hari-hari ini diingatkan akan kemungkinan-kemungkinan kita yang terus diundang untuk dekat dengan Tuhan, tetapi kedekatan itu mempunyai tanggung jawab kita terhadap orang hidup orang lain. Jadi kita diundang terus-menerus untuk berani keluar dari hidup kita dan berbuat kasih apapun yang sedang kita alami. Karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita melihat kembali hidup kita masing-masing sejauh mana kita siap berbagi hidup dengan orang lain dalam keadaan apapun yang sedang kita jalani setiap hari. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para saudara terkasih, ceritanya tuh gini loh. Tuhan itu kan ada dalam kebahagiaannya, tetapi dia tidak mau bahagia itu dinikmati dia sendiri. Maka Tuhan menciptakan manusia dengan segala kenyamanannya di Taman Eden. Itu kan gitu ceritanya. Dengan satu syarat bahwa ikuti kata-kata Tuhan, jangan dilanggar. Dengan gambaran pohon yang itu loh, pohon yang dilarang, pohon di tengah itu nggak boleh pegang. Kalau kamu sampai melanggar kata-kata saya, megang atau bahkan makan buah pohon itu, ya kamu akan mati. Nah, malah dimakan. Megang aja mati, dimakan. Harusnya mati, tetapi Tuhan mengampuni. Tuhan mengingatkan bahwa kamu saya beri kesempatan loh. Meskipun kesempatan itu harus kamu perjuangkan. Maka gambarannya kan dilepaskan, manusia itu dikeluarkan dari Taman Eden yang enak tinggal makan. Dikeluarkan dari Taman Eden, kamu harus berusaha keras. Tanah akan melawan kamu akan sakit bersalin. Yang cowok akan sampai berdarah-darah mengusahakan tanah. Berusaha keras. Nah, itu kan intinya. Karena kita melanggar, karena manusia pertama melanggar kata-kata Tuhan, maka yang diwariskan adalah kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Jadi kalau suruh milih maafkan atau balas dendam, biasanya milih balas dendam. Itu namanya kecenderungan berbuat dosa. Nama kerennya konkupiscensia. Jadi kalau kita ini punya kecenderungan itu,
Sudah berdoa kayak apapun kita punya kecenderungan itu. Karena itu doa-doa kita sebenarnya menguatkan kita untuk melawan kecenderungan itu. Dengan apa? Kesadaran. Tetapi terus jatuh lagi. Meskipun pakai suster jubah Romo sudah puluhan tahun hidup membiara jadi Romo, berkeluarga rasanya tidak pernah bertengkar, tapi kecenderungan itu tetap ada. Godaan itu tetap ada. Nah, Yesus hari-hari ini mengingatkan kita bahwa, juga Paulus tadi dalam bacaan pertama, tidak ada alasan apapun dari apapun yang kita buat, sebagus apapun itu, sespektakuler apapun yang kita buat untuk bermegah. Ini hasil usahaku. Jenengan baca jadi lektor bagus apapun, diingatkan oleh Paulus, tidak ada satu alasan pun yang membuat kita bermegah. Sekaya apapun kita, sebagus apapun kita, diminta renungan ke sana ke sini, diminta pendapat, diminta nasihat. Kalau kita ini lupa bahwa kita ini orang yang berdosa, sepinter-pinter apapun, kita akan percuma dalam hidup kita. Itu maksudnya ini. Jadi, sabda celaka yang kita dengar kemarin sampai hari ini, itu terus mengingatkan kita bahwa kamu itu sebenarnya punya cara untuk dekat dengan Tuhan dan membawa orang lain dekat dengan kita, dengan Tuhan melalui apa yang kita buat. Tetapi ingatlah terus-menerus bahwa kita ini berdosa. Jadi, kalau lihat orang itu bersalah, orang lain bersalah, sadar dulu pertama apa? Aku ini berdosa. Terus baru nanti akan punya cara-cara khusus yang baik dan lebih baik untuk menegur orang lain. Nah, kesadaran aku ini berdosa, orang lain yang kulihat itu berdosa, itu akan membuat kita, menahan kita untuk mulai menghakimi. Nah, kalau orang udah mulai menghakimi, apapun yang kita buat, sebaik apapun, semulia apapun, serohani apapun yang kita lakukan, menjadi salah. Ini yang ditegurkan Yesus terus-menerus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang kamu doakan, apa yang kamu lakukan, puasa maupun sedekahmu menjadi tidak berguna karena kamu lupa akan keberdosaanmu. Maka tadi kalau dalam Titus Tobat yang awal tadi kan selalu saya gunakan, Tuhan Yesus Kristus itu diutus untuk memanggil orang yang berdosa, remuk redam. Kalau kita merasa berdosa, ya aku ini gak pantas. Tidak ada satupun yang kita merasa pantas untuk bisa berbuat sesuatu. Nah, kalau kita yang tidak pantas ini diperkenankan untuk ikut serta berbuat sesuatu untuk orang lain, maka perbuatan itu pun didasari dengan jiwa ketidaklayakan kita. Maka kita akan terus-menerus rendah hati. Walah, ngono kok jadi asisten imam, ngono kok jadi apa? Jadi pengurus. Apa dia? Dia bisanya apa? Loh, memang saya nggak bisa apa-apa, tapi saya mau ini loh yang menjadi jalan kekudusan, jalan kita melawan kecenderungan kita yang berbuat dosa. Loh, kalau suruh milih, ya mending di rumah santai-santai, gak usah ngurus macam-macam. Tetapi saya maunya ini loh yang membuat kita menjadi kudus. Kudus itu bukan tidak berdosa, tetapi kita ini sadar bahwa kita berdosa, tetapi saya mau hidup melawan dosa-dosa yang terus-menerus kubuat. Ngerti ya? Waduh, semoga ngerti lah wes ya, saya akan ulang lagi, panjang lagi nanti. Tapi jelas, mari kita sadar kita ini berdosa, tapi ayo mau berbuat hidup lebih baik. Lebih baiknya ini jangan sampai dipengaruhi dengan aku sudah lebih baik dari kamu. Oh, ini salah.
Karena kita lupa bahwa kita jauh lebih berdosa dari orang-orang yang kita layani, kita tuju dalam perbuatan baik. Tetapi saya mau terus-menerus berubah jadi baik. Meskipun jatuh lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani di surga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.